الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan, sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia paling mulia, manusia paling sempurna, manusia pemberi syafaat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in. Insyaallah mudah-mudahan salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid. Hari ini alhamdulillah kebetulan dengan HUT RI yang ke-80. Indonesia merdeka 80 tahun. Tapi yang jadi PR adalah sila kelima ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kenyataannya keadilan sosial bagi sebahagian rakyat Indonesia. Di kemarin sangat mengerikan, ada 60.000 transaksi judi online yang dilakukan oleh anggota Dewan yang mulia, para DPR RI. Luar biasa ya. Padahal kita tidak pernah mewakilkan Om Jimmy ya, mewakilkan wakil rakyat untuk main untuk judi online. Ini luar biasa. Kemudian kenapa di masjid harus menyampaikan politik? Hukumnya sekarang mah fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Bagus ya. Kenapa? Karena nabi kita yang mulia, satu, nabi kita itu adalah tokoh agama. Yang kedua, nabi kita yang mulia adalah tokoh negara. Ya. Ini luar biasa. Nabi sebagai pemimpin agama yang menjabarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia ini, juga Nabi sebagai presiden. Ya, maka Nabi merubah kota Yathrib disebut dengan Madinatul Munawwarah. Kemudian Nabi mempersaudakan Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah sahabat-sahabat Nabi yang diusir dan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Ansor adalah sahabat-sahabat Nabi yang berada di Madinah. Ya. Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Itu yang diberikan, gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada dua kota suci, Mekah dan Madinah. Luar biasa. Ya. Maka sekarang itu udah yang saya tonton itu ada 2, 3, sampai 4 video itu ya. Video tentang ini. Indonesia emas, rakyatnya masih makin cemas.
Ditemukan lagi kemarin di Kementerian Agama sudah berapa tuh? Sudah 6 kardus, 6 karung uang. Temukan lagi kemarin korupsi yang diwakili oleh anggota DPR RI Komisi 11 tentang bansos. Amanah wakil rakyat yang diberikan amanah untuk membangun rumah saudara-saudara kita yang miskin, 10 rumah dibangunkan hanya 2 rumah. Sisanya jangka pendek, jangka panjang, jangka imah. 8 rumah. Luar biasa ya. Saya 2 minggu ini mendapatkan 3 WA. Kang, bantos abdi, ti enjing, cacan, meser beas-beas acan. Tadi malam 2 WA. Anak yatim piatu yang belum makan. Sudah 3 hari. Bukan bohong, demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Termasuk dengan ke anak saya, ke Sakila itu ya. Ya Allah, Masya Allah, hari ini Indonesia emas. Ada saudara kita dari pagi sampai malam belum kebeli beras acan. Kemudian kembali beras putih sampai setengah kilo. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. 4 pilar membangun dunia yang harus kita bolak-balik ini, mensyukuri Indonesia ini. Awaluha bi ilmil ulama. Ya. Membangun Indonesia yang kita cintai ini harus orang yang mewarisi ilmunya para ulama. Ya. Maka insya Allah, kalaupun kita sampai harus menjual harta benda kita untuk menyekolahkan anak kita, mengirim anak-anak kita ke pesantren, ke perguruan tinggi, insya Allah, ya, akan apa? Akan tergantikan dengan kebahagiaan. Satu di antara kebahagiaannya lahir nanti anak-anak yang qurrata a'yun, anak yang membanggakan untuk orang tuanya. Kenapa? Karena anak-anaknya dibekali dengan ilmu dan pengetahuan. Bi ilmil ulama. Ya, harus dengan ilmunya para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Itu Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. 5 sila itu dirumuskan oleh tokoh-tokoh Islam semua. Yang tokoh Kristennya itu hanya satu, Akmaramis namanya itu. Itu begitu luar biasanya para pahlawan itu berjuang bi amwalihim wa anfusihim. Mereka menjual hartanya wa anfusihim, dan mereka mengorbankan hartanya. Sampai saya baca sejarah itu tentang bagaimana kesolehan Muhammad Hatta itu ya. Muhammad Hatta itu sampai suatu saat dia tidak punya uang, ada perhiasan, sampai dia perhiasannya itu digadaikan di penggadaian. Ya. Padahal dia pada waktu itu sebagai wakil presiden. Alhamdulillah ketika saya ke Padang, sempat berziarah ke makamnya di Bukit Tinggi. Ya. Muhammad Hatta itu. Bagaimana kesederhanaannya seorang wakil presiden tempo dulu. Bukan zaman now. Jadi presiden kolonial itu luar biasa. Kesolehannya itu. Sampai meninggal dunianya pun katanya dalam buku itu diceritakan, dia tidak pernah menyampaikan bahwa ayahnya punya jabatan sebagai wakil presiden. Tidak dipublish seperti hari ini. Bi ilmil ulama. Al ulama warasatul anbiya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses dunia, kita harus memiliki ilmu. Sampai Nabi mengatakan khairul kasab at-tijarah. Sebaik-baiknya kasab adalah perniagaan, karena Nabi adalah sebagai seorang pedagang. Di usia 6 tahun Nabi sudah menjadi penggembala domba.
Di usia 12 tahun Nabi sudah usahanya tuh ekspor impor, sudah keliling ke luar negeri. Anak kita 12 tahun baru bisa mandi ya. Tapi Rasulullah yang mulia usia 12 tahun sudah keliling dunia. Sudah ke Syria, sudah ke Sam, sudah ke Habsyi dan sebagainya. Di usia 25 tahun Nabi yang mulia sudah menjadi orang kaya raya. Ya. Nikah dengan istri pertama Siti Khadijah. Dalam catatan sejarah Nabi ketika nikah dengan Siti Khadijah dengan majikannya yang mulia dengan 80 ekor unta. Om Jimmy berapa dulu ininya? Maharnya? Om Jimmy katanya 1 ekor unta ya. Kalau dikalikan 25 juta, 25 juta kali 80 ekor. Kurang lebih sekitar 2,5 miliar. Nabi Rasulullah yang mulia memberikan mahar terbaik untuk istri tercintanya. Dan sepertiga kekayaan kota Mekah itu dikuasai oleh Siti Khadijah yang mulia. Ya. Jadi kota Bandung itu kalau misalkan dibandingkan kalau kota Bandung itu sepertiganya itu dikuasai oleh Siti Khadijah. Yang haranya itu habis disumbangkan untuk perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang mulia. Ya. Maka ada orang ada orang Belanda namanya Snokor Gronje. Snokor Gronje itu berangkat ke Mekah. 11 tahun belajar Islam di Mekah, dia hafal Al-Quran 30 juz, hafal ribuan hadis. Datang ke Indonesia pakai udeng-udeng, pakai jenggot, pakai jubah. Ulama, ya ulama. Tapi dia ulamanya itu bagaimana dia bisa menjajah negeri Aceh pada waktu itu. Dengan kedok agama. Walaupun dia hafal Al-Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, ketika ditanya kenapa kamu tidak masuk Islam, dia mengutip ayat innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dah saya mah orang kafir. Orang kafir itu diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan la yu'minun, tidak dipercaya. Tidak akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mohon maaf kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, kebaikannya tidak mantul kepada kita, apa bedanya kita dengan Snokor Gronje? Kita bergaul dengan orang-orang soleh, dengan ahli-ahli masjid, kita tidak ikut soleh, tidak ikut baik, apa bedanya kita dengan Snokor Gronje? Maka Snokor Gronje mengeluarkan hadis palsu. Terjemahannya, dunia adalah surganya untuk orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang mukmin. Padahal yang baik adalah cari uang sebanyak-banyaknya, gunakan secukupnya, sisanya habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam tidak melarang kita jadi orang kaya. Apalagi kayanya orang Islam yang kayanya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih jauh akan lebih bermanfaat. Wiawas orang miskin oge da. Kalau jadi orang kaya jadi penjara apa namanya. Kekayaan itu adalah surga bagi orang-orang kafir, penjara bagi orang-orang mukmin, dan itu hadis palsu yang diciptakan oleh Snokor Gronje. Ya, silakan bapak-bapak ya. Yang jadi pengusaha cari uang sebanyak-banyaknya, gunakan secukupnya, sisanya habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Islam tidak melarang kita jadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf saja kaya raya. Kurang lebih sekitar 700 triliun kekayaannya itu dihabiskan untuk menyumbang dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Siti Khadijah, sepertiga kekayaannya itu disumbangkan kepada Nabi untuk perjalanan dakwah. Maka bagi mereka seperti itu, di sini senang, di sana senang. Di sini senang tinggal di bumi Allah,
Dan meninggal pun senang karena berjumpa dengan Allah. Bisakah kita seperti itu? Bisa. Kita juga seperti itu. Dengan catatan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kedah dibanting itu. Ya, jadi ulah la ilaha illallah. Jadi harus la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Agar Allah bangga. Kalau kita bisa diberikan mata oleh Allah, diberikan jantung oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, bumi dan langit milik Allah, dan seluruh yang di bumi ini adalah milik Allah. Makanya harus semangat. Datang manusia aja kan protokoler ngomong, Bapak dan Ibu yang mulia diharap berdiri untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia. Menyambut makhluk saja, tadinya kita duduk harus berdiri. Bila aku nyebut nama Allah kita tidak semangat, maka harus semangat Om ya. La ilaha illallah. Ya, harus semangat. Mana dalilnya? Wa min alamati hubbillah hubbi dzikrillah. Adapun ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta menyebut namanya. Bahasa gaulnya I love you, aku mencintaimu. Siapa? Allah. Sebaliknya, wa min alamati bughdillah bugdi zikrillah. Adapun orang-orang yang benci kepada Allah, dia benci menyebut namanya. Maka sehabis sholat jangan sampai kita Allahumma lantas jalan. Tapi Allahumma antas salam. Calik dulu dirinya. Biar menyempurnakan amal ibadah kita. Jadi itu jangan membenci saya gitu, yang menyampaikan ini definisi yang diberikan oleh para ulama kan. Zikir itu bukan pekerjaan yang bukan pekerjaan main-main. Justru kita harus utamakan pada sholat zikir dulu. Jangan Allahumma lantas jalan kita ya. Mau percaya silakan, tidak juga nggak apa-apa. Pokoknya ilmu ini sudah disampaikan kepada bapak-bapak betapa pentingnya. Ya. Fa idza qudiyatis shalat fazkurullah. Beres salat perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza manasikakum fadhkurullah. Beres melaksanakan manasik haji, melaksanakan ibadah haji, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah tempat kembali kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin Pak Agus sudah menghafal lagi lagu ya, judulnya Takwa ya, dari Bung Haji Roma Irama itunya. Yang miskin jangan bersedih, janganlah sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, dan jangan besar kepala, jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya, ingat, bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah, dalam hidup tak berpunya. Dari itu bertakwalah, dari hidup yang berharta. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi punten, kalau kita sudah memiliki sifat takwa dalam diri kita, mohon maaf, masih minder lihat kejabatan orang, ketika merengket gitu kan, ketika dodongkoan melihat jabatan orang. Tadinya seperti burung Garuda, datang ada orang yang lebih hebat, lebih tinggi daripada kita, harta dan jabatannya, kita jadi berubah jadi burung pipit gitu. Itu berarti tandanya hilangnya takwa dalam diri kita. Ya. Jadi jangan sampai kita menghargai seseorang karena harta dan jabatannya. Besi batal iman kita. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Tukang sol sepatu yang setiap hari lewat depan rumah kita, dia lebih takwa kepada Allah, berarti dia lebih mulia daripada kita. Ya.
Silakan buka dari sini album Rhoma Irama, judul juga Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat hartanya, tapi Allah hanya melihat ketakwaannya. Yang kedua adalah biadlil umaro. Harus lahir di tengah-tengah kita adalah pemimpin yang adil. Ini yang berat. Bagaimana sampai hari ini kasus ijazah palsunya Jokowi belum juga tuntas kan gitu ya. Padahal tinggal hadir saya ini loh yang aslinya kan gitu. Ini kan polemik kan. Sekali lagi, apabila ada ulama dan ustadz menyampaikan politik di negeri, di masjid ini, jangan jadi polemik. Justru harus kita bangkit dari masjid ini. Ya. Karena tadi Nabi mendiskusikan dan memusyawarahkan bagaimana strategi perang dibahas di masjid. Nabi bagaimana menyelesaikan persoalan umat tentang ekonomi dibahas di masjid. Yang haram itu ketika khutbah Bapak jual beli. Ya. Khotib naik mimbar, Bapak di belakang itu jual beli. Itu haram hukumnya. Faidahun di hati sholat wadzukurullah wadarul bayi. Itu. Tetapi memusyawarahkan ekonomi umat, ya. Di RW 24 itu, siapa yang punya data berapa jumlah anak yatimnya, siapa jumlah fakir miskinnya, berapa yang korban PHK. Diselesaikan di masjid di sini. Kemudian kita bersama-sama iuran segala macam, itu bagus kan gitu. Seperti halnya yang digagas oleh Masjid Joko Karyan hari ini kan. Masjid Joko Karyan sudah memiliki 650 BUMM, badan usaha milik masjid. 1 jam setelah sholat berjamaah, siapapun boleh ngambil beras. Tinggal dicolok, ngambil beras itu. Nah. Jadi mohon maaf, saya selalu komentar ke DKM kalau saya ngaji di Bandung ini. Mohon maaf Pak, dicabut saja itulah kan gitu. Dilarang tidur di masjid gitu. Kata orang yang ngantuk ingin tidur di masjid, boro-boro perut saya datang ke masjid, kenyang. Sekalian mau numpang istirahat saja sudah ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Kenwaya itu di masjid apa-apa. Dan masjid itu milik umat kan gitu ya. Sudah sangat ketinggalan. Saya mohon maaf Pak, Bapak mau kesinggung silakan, mengundang lagi ceramah abdi mangga, terserah. Saya sudah menyampaikan, ya. Sudah tidak zaman lagi dilarang tidur di masjid. Apalagi masjid kita udah ada CCTV-nya kan itu. Yang nyongkel keropak masjid aja udah tahu sekarang. Ini mari kita berangkat dari masjid. Ustaz Abdul Samad berpesan, yuk sholat di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Posisinya sudah berbeda kita. Sholat di belakang imam tanda kita masih hidup. Kalau kita sudah disolatkan di depan imam, berarti kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Ini keadilan, biadlil umar. Harus muncul imam yang adil. Maka kita hanya berandai-andai saja. Mudah-mudahan para pemimpin di Indonesia ini yang tadi Allah utus, Allah kirim pemimpin-pemimpin yang adil untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya tadi adu domba di antara kita kan gitu. Walaupun saya dibesarkan di kultur orang NU, tidak benci Muhammadiyah, tidak benci Persis, tidak benci HTI, tidak benci FPI, tidak benci Hizbut Tahrir segala macam. Jamaah Tabligh semua. Bagaimana kita tidak ngeri? Pembantaian Laskar FPI sampai 6 orang di kilometer 50. Kalau bukan perintah para pejabat yang berkuasa pada waktu itu. Sampai hari ini saya masih ingat Pak. Kilometer 50 itu diratakan. Agar apa? Agar untuk menghilangkan jejak.
Walaupun sehebat apapun rekayasa dia para pemimpin pada waktu itu, yang telah membantai saudara-saudara kita FPI itu, sungguhnya dia sedang dinanti oleh gerbang neraka jahanam hari ini. Selamat datang di gerbang neraka jahanam. Kamu lulus, boleh lulus hukuman dunia, tapi hukuman akhirat kamu seorang pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Apa dalilnya? Yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari ini kita punya atasan yang gagah, pepulekuk gitu kan, akpol teh, aki-aki polontong akpol itu. Dengan jabatannya sudah pensiun mah sama aja dia juga. Dari mulai tadi tatonya kalah jengking, begitu jadi berkuasa, sudah pensiunnya jadi cacing gitu ya. Buat apa kita? Maka Om Jimmy WA ke saya, Pak Ustadz ya, bagus katanya. Setelah saya menghafalkan lagu Roma Irama, sebujur bangkai. Ya. Hafalkan lagi itu. Jadi luar biasa. Ya. Luar biasa. FPI saudara kita, HTI saudara kita, Hizbut Tahrir saudara kita. Salafi saudara kita. Yang nabinya sama, yang sholatnya sama. Kalau perbedaan masalah furu'iyah, ya kita tinggal berdamai saja. Ya. Kita tidak pernah ribut hari ini. Ada yang suka kunut dengan yang suka tidak kunut hari ini. Tetapkan kita. Ya. Yang tidak kunut saja dijadwal di masjid ini. Betapa kita hari ini ingin menampilkan sosok Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat lil alamin, bukan Islam sebagai laknatan lil alamin. Ya. Yang ketiga adalah bisyahawatil agniya. Harus muncul di tengah-tengah kita adalah para agniya, para konglomerat, orang-orang kaya, yang dermawan. Ya. Sekali lagi, dua yang harus kita iri, melihat orang pintar dengan kepintarannya, dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Seperti doa yang sedang kita baca, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Kita harus iri kepada orang yang senantiasa berzikir Quran, resep baca Quran siang dan malam, malam dan siang. Ya, dan iri kepada orang kaya dengan kekayaannya dia mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Fir'aun, kepada Qarun, kepada Haman, manusia sombong itu kita tidak boleh iri. Karena apa? Karena nggak ada manfaatnya kita iri. Misalkan di Indonesia ada namanya Mardigo Wiwi gitu ya. Punya yatimnya itu 4.000 orang. Ya. Jadi saya ketemu dengan si bosman itu ya, nggak ada apa-apanya kan. Seperti burung pipit berhadapan dengan burung Garuda. Kenapa? Hebatnya apa? 4.000 yatim dia santuni setiap hari. Kalau saya hitung berarti 195 juta sedekah setiap hari. Dibandingkan dengan sedekah saya yang nggak ada apa-apanya. Itu kita iri belum seperti mereka. Ya. Tugas kita hari ini bukan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Karena apa? Karena sebaik apapun kita punya kekurangan dan kelemahan. Tugas kita hari ini adalah berlomba-lomba mengerjakan kebajikan. Ya. Disebut dengan fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang terakhir adalah biddu'ail fuqara wal masakin. Ya. Ini. Kita tidak boleh tetap dalam keadaan sedang luar biasa susahnya hari ini. Sebagian rakyat kita di luaran sana, kita tidak boleh putus asa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemimpin yang hari ini, pemimpin-pemimpin dolim, pemimpin-pemimpin yang biadab, pemimpin-pemimpin yang menipu rakyat ini, segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pesan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu nyambung dengan pesan-pesan Quran dan pesan-pesan agama. Oleh sebab itulah hari ini di usia Indonesia
merayakan hari kemerdekaan 80 tahun ini, yang mudah-mudahan Indonesia dijadikan sebagai negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari raut wajahnya sudah bergoyang-goyang kiri dan kanan, ini bahaya kalau pengajian ini diteruskan ya. Ya. Ikan gabus, ikan sepat, ikan lele lebih bagus cepat dan tidak bertele-tele. Roma Irama LP Sukaisi saya ucapkan terima kasih. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.